Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rizky Syarif Hidayat. Pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2020, saya ingin mempresentasikan hasil proposal skripsi yang berjudul Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Izin Tempat Usaha atau Situ di Kantor Kecamatan Sukarami, Kota Palembang. Next. Latar belakang. Pelayanan publik merupakan bentuk jasa pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Pelayanan publik bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menanggulangi masalah yang ada. Kemudian, kualitas adalah kepuasan pelanggan sepenuhnya. Sedangkan kualitas pelayanan adalah kondisi dinamis antara layanan yang diberikan dalam kepuasan yang diterima masyarakat. Maksud kualitas pelayanan dalam kepuasan adalah pegawai yang bekerja di Kecamatan Sukarami memberikan kepuasan terhadap pelanggannya secara semaksimal mungkin. Terus lanjut, masyarakat selalu menuntut pelayanan yang berkualitas dari aparatur dengan pelayanan yang cepat, tepat, dan akurat. Sedangkan pelayanan pembuatan surat izin tempat usaha yang dilakukan pegawai di kantor Kecamatan Sukarami ternyata masih menunjukkan adanya indikasi disiplin pegawai untuk bekerja belum terlaksana dengan baik, sehingga menimbulkan dampak terhadap hasil kerja pegawai yang kurang efektif baik kualitas kerja ataupun waktu. Seperti pada saat masyarakat mengurus surat izin tempat usaha, mereka merasakan kesulitan dikarenakan pegawai kantor Kecamatan Sukarami sangat lambat dalam melaksanakan atau pegawai tidak ada saat jam bekerja. Next. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah, bagaimana kualitas pelayanan pegawai pada kantor Kecamatan Sukarami, Kota Palembang. Kemudian di sebelahnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian untuk mengetahui kualitas pelayanan pegawai dan untuk mengetahui pelayanan dalam pembuatan surat izin tempat usaha atau situ di kantor Kecamatan Sukarami, Kota Palembang. Next. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian terdiri dari dua. Yang pertama, memperoleh pengalaman dan meningkat serta menambah wawasan dalam ilmu pengetahuan dan pemahaman tentang sumber daya manusia khususnya pegawai. Dan yang kedua, bahan informasi dalam meningkatkan kinerja pegawai bagi pemimpin atau atasan dalam melaksanakan pekerjaan kantor instansi pemerintah. Next. Selanjutnya ada teori yang saya gunakan. Yang pertama, saya menggunakan teori kualitas, dan yang kedua, saya menggunakan teori kualitas pelayanan. Teori kualitas dapat mencakup yang pertama, kualitas kinerja, dan yang kedua, kualitas kerja, yang ketiga, pendidikan, dan keempat, kemampuan. Kemudian untuk teori kualitas pelayanan terdiri dari 6. Yang pertama, transparansi. Transparansi bersifat terbuka. Yang kedua, akuntabilitas. Pelayanan bertanggung jawab sesuai Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, koordinasi, kemampuan pemberi dan penerima secara efisien dan efektivitas. Yang keempat, partisipasi. Partisipasi merupakan pelayanan yang mendorong masyarakat dalam beraspirasi. Kemudian yang kelima, kesamaan hak. Yang pertama, pelayanan yang tidak mendiskriminasikan atau membeda-bedakan. Terus yang keenam, yang terakhir, kesinambungan hak atau kewajiban. Pelayanan yang mempertimbangkan keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan. Kemudian di sini ada definisi konseptual. Definisi konseptual suatu hal atau tentang persoalan yang dirumuskan. Yang pertama ada kualitas, dua, pelayanan publik, ketiga, kualitas pelayanan publik, dan keempat, surat izin tempat usaha. Dan yang pertama, kualitas. Kualitas dapat ditingkatkan atau baik buruk sesuatu, kepandaian, kecakapan, atau mutu. Dan yang kedua, pelayanan publik. Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberi layanan atau melayani puluhan orang atau masyarakat atau kepentingan yang lainnya. Dan yang ketiga, kualitas pelayanan publik.
Kualitas pelayanan publik dapat diartikan sebagai berhubungan dengan jasa. Definisi operasional. Definisi operasional terdiri dari 5. Yang pertama, tangible atau berwujud. Yang kedua, reliability atau kehandalan. Yang ketiga, responsiveness atau respon atau juga ketanggapan. Dan yang keempat, asuransi atau jaminan. Dan yang kelima, empati. Baiklah, saya akan menjelaskan. Yang pertama, tangible berwujud. Dia dapat berupa penampilan, kenyamanan, atau disiplin. Dan reliability atau kehandalan dapat juga sebagai kecermatan, kemampuan atau menggunakan alat bantu. Maksudnya dalam menggunakan alat bantu ini seperti mesin cetak. Terus yang ketiga, responsiveness atau respon atau ketanggapan, merespon, cepat tanggap, cermat, dan tepat waktu. 4. Asuransi atau jaminan dapat diartikan juga sebagai jaminan tepat waktu, jaminan biaya, jaminan legalitas, atau kepastian biaya. Dan yang terakhir, 5. Empati dapat diartikan sebagai mendahulukan kepentingan masyarakat, terus sikap ramah pegawai terhadap masyarakat, terus sikap sopan santun pegawai terhadap masyarakat. Next. Di selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama ada pendekatan penelitian, dan yang kedua ada unit analisis, yang ketiga sumber data, keempat teknik pengumpulan data. Baiklah, saya akan menjelaskan pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian saya menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dapat juga diartikan untuk melihat gambaran atau fenomena yang terjadi di tempat penelitian yang akan dilaksanakan di Kecamatan Sukarami. Kemudian unit analisis dilakukan di Kecamatan Sukarami, Kota Palembang. Sumber data terbagi menjadi 2. Yang pertama, premier dan sekunder. Premier juga dapat diartikan sebagai data yang diambil secara langsung dari sumber pertama di lokasi penelitian. Sedangkan data sekunder dapat diartikan juga sebagai data yang diperoleh dalam bentuk dokumentasi, buku, atau jurnal. Dan yang terakhir, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data terdiri dari 3. Yang pertama, dokumentasi, observasi, dan wawancara. Dokumentasi dapat diartikan sebagai data-data atau dokumen, gambar atau seperti data-data dokumen gambar di lokasi penelitian. Selanjutnya, observasi. Observasi dapat juga dikatakan sebagai melakukan pengamatan langsung. Sedangkan wawancara melakukan tanya jawab atau tatap muka kepada orang yang berada di lokasi Kecamatan Sukarami, Kota Palembang tersebut. Next. Ada informasi atau narasumber, dan terakhir teknik analisis data. Yang pertama, saya akan menanyakan kepada pegawai. Terus yang kedua kepada masyarakat. Kemudian untuk teknik analisis data ialah tadi wawancara, menanyakan langsung kepada masyarakat yang terkait. Kemudian yang terakhir dokumentasi atau melihat situasi yang berada di lokasi penelitian tersebut. Next. Baiklah, terima kasih. Sebelumnya inilah hasil dari proposal skripsi saya. Jika ada kata-kata tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.